Sistem persamaan linear dua variabel tipe pecahan. Kita akan belajar tipe-tipe seperti ini. Ini seolah-olah soalnya kompleks, padahal sederhana. Kita lihat contoh nomor 1. Nah, bentuk seperti ini. Ini tipe pertama, variabelnya di atas, X dan Y-nya di atas. Nanti lagi contoh berikutnya, X dan Y-nya di bawah. Yuk kita fokus ke sini. Sangat gampang sebetulnya. Kita terganggu dengan bentuk pecahan, maka ide dasarnya adalah mengubah pecahan supaya tidak pecah. Begitu aja. Seperti ini. Kita terganggu dengan bentuk pecahan ini. Untuk mengubah bentuk pecahan, salah satunya adalah dengan menyamakan penyebut. Ya, ingat, kita boleh mengalihkan sebuah persamaan dengan bilangan apapun. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Asalkan semua suku dikali bilangan yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Ini 5 dan 3 kalau dikalikan berapa? 15. Itu salah satu trik. Angka 5 dan angka 3 di sini dikalikan jadi 15. Sehingga caranya adalah semua dikalikan 15. X per 5 dikalikan 15. 6Y per 3 pun dikalikan 15. 6 dikalikan 15. Itu boleh, diperbolehkan. Asalkan semua suku dikalikan bilangan yang sama. Sehingga di sini 15 bagi 5, 3. 15 bagi 3, 5. 3X 5 dikali 6, 30 Y. Sama dengan 15 kali 6, 90. Itu intinya. Bentuk pecahan kita ubah menjadi bentuk yang umum kita tahu. Di sini pun bisa kita sederhanakan lagi. Selain kita bisa mengalihkan dengan bilangan bebas berapapun, asalkan sesuai dengan kepentingan kita, kita pun bisa membagi dengan bilangan berapapun sesuai kepentingan kita, asalkan sama, semuanya dibagi bilangan yang sama. Di sini 3X, di sini 30Y, di sini 90. Sehingga masing-masing bisa dibagi 3, kita bagi 3. 3X dibagi 3, 1. Ya, 1X, atau kita tulis X saja. 30 bagi 3, 10. 90 bagi 3, 30. Kita tandai ini persamaan baru setelah kita ubah persamaan ini. Lihat, yang kompleks menjadi sederhana, yang umum kita tahu bentuk persamaan seperti ini. Kita lakukan hal serupa dengan persamaan yang kedua. Begitu. Dikalikan berapa? Betul, dikalikan 12. Karena 4 kali 3, 12. Itu salah satu teknik ya. Asalkan 2X per 4 dikalikan 12. 5Y per 3 pun dikalikan 12. Dan 5, jangan lupa yang ini pun sama dikalikan 12. Ya. Ini 5-nya di sini. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 3, 4. Begitu. Sehingga 3 kali 2X, 6X. 4 dikali 5, 20. 12 dikali 5, 60. Sehingga masih bisa kita sederhanakan? Kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2, silahkan. 6 dibagi 2, 3X. 20 dibagi 2, 10. 60 dibagi 2, 30. Ini persamaan kedua. Kita ubah bentuk yang kompleks pecahan begini menjadi bentuk linear biasa. Sehingga soal kita buat menjadi sederhana. Itu inti yang pertama, membuat sederhana. Setelah ini, nah, video sebelumnya kan kita sudah belajar eliminasi substitusi. Terapkan itu. Begitu. Soal menjadi begini. Eliminasi substitusi ya, tidak heran. Karena masing-masing sudah sama, ini 10Y, ini 10Y, maka langsung saja kita kurangi. X dikurangi 3X. Negatif 2X. 10Y dikurangi 10Y habis. 30 dibagi 30 kurangi 30, 0. Sehingga min 2 ini sebagai pengali, pindah ruas menjadi pembagi. 0 dibagi min 2. Jika 0 dibagi min 2, dibagi berapapun, 0 itu adalah hasilnya 0. Sehingga kita dapat 1, X sama dengan 0. Tinggal kita mencari Y. Y ke sini aja. Ini kan ada Y di sini. Ya, masukkan aja. X-nya 0, masukkan ke sini. Sehingga 0 ditambah 10Y sama dengan 30. 10Y berarti sebagai pengali, pindah ruas jadi pembagi. 30 dibagi 10, 3.
Himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Ingat ya, namanya himpunan penyelesaian, diingatkan terus, itu berurutan. Ini tempat X, ini tempat Y. Sesuai abjad aja berurutan. Abjad itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya sampai X, Y, Z. Berarti X duluan ditulis, baru kemudian Y. Berurutan secara alfabet. X-nya 0, Y-nya 3. Hanya begitu saja. Baik, contoh yang kedua, masih sama dengan tadi. X-nya di atas, variabelnya di atas, lalu ada pecahan. Yang ini tapi tidak mengandung pecahan. Akan seperti apa? Mudah sekali. Yang ditanyakan pun bukan himpunan penyelesaian, tapi ini X kuadrat min 2Y. Sama saja kan? Cari X, cari Y, lalu tinggal disubstitusi. Yuk. Langkah pertama, kita ubah dulu bentuk pecahannya. Kali berapa? Kali 6. Betul. Semuanya dikali 6, sehingga 6 dibagi 2 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2. Hasil akhir menjadi 3X plus 2Y sama dengan 18. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, udah cukup. Kita tandai persamaan yang baru, 1. Yang ini sekarang dikali berapa? Ya gampang lah, di sini kan gak ada bilangan, berarti dikalikan 3. Semua dikalikan 3. 3X dikurangi 5Y per 3 pun dikali 3. Min 1 pun dikalikan 3. Sehingga 3X, 3 dibagi 3 habis. Min 5Y sama dengan 3 dikali min 1, min 3. Begitu. Ini persamaan kedua. Kita dapatkan bentuk soal yang lebih sederhana. Daripada ini, kita akan lebih nyaman mengerjakan soal ini. Karena soal ini soal yang biasa. Eliminasi saja, apakah sudah sama, ada yang sama? Ada yang sama. Kalau ada yang sama, langsung aja kurangi. Begitu. Ya. Ini habis. Tinggal 2 dikurangi min 5. 2 dikurangi min 5 adalah 7. Ya. 2 dikurangi min 5. Berarti kan 2 min dikali min plus. Jadi 2 tambah 5 adalah 7. Begitupun ini. 18 dikurangi min 3. Hasilnya adalah 21. 7 sebagai pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Berarti 21 dibagi 7, 3. Begitu. Ini cara pengerjaannya ya. 2 di sini dikurangi, yang ini dikurangi, negatif 5. Biasakan dalam tanda kurung. Min dikali min plus, sehingga 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini kita dapatkan. Yang ini pun sama, 18 dikurangi min 3. Min 3. Min dikali min plus. 18 tambah 3, 21. Ini yang kita dapatkan 21. Begitu. Setelah Y dapat, kita cari X. Ya gampang. Di sini kan ada X. Masukin ke sini. Atau di sini pun ada X. Ya masukin ke sini. Hasilnya akan persis sama. Pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang ini aja. Supaya enggak bingung mengandung negatif biasanya salah. Y-nya ganti dengan 3. Berarti 3X ditambah 2 kali 3 kan. Sama dengan 18. Sehingga 3X, 2 kali 3, 6, 18. 3X sama dengan 18 kurangi 6, 12. Jadi X adalah 4. Begitu. Kita dapatkan X-nya 4, Y-nya 3. Karena nilai X dan Y sudah ditemukan, sekarang kita bisa menjawab soal. Soalnya itu kan ini, X kuadrat min 2Y. Gampang kan? X-nya 4, ganti. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2, Y-nya 3. Sehingga 4 kuadrat 16 dikurangi 6. Hasilnya adalah 10. Itu jawaban dari soal. Contoh 3. Nah ini tipe yang kedua ya. Contoh ketiga ini variabelnya di bawah. Kalau tadi variabelnya di atas. Sama saja prinsipnya. Mau X mau Y terserah. Ini A dan B. Juga tidak apa-apa. Yang penting variabel. Variabel itu huruf. Idenya sederhana. Cuman ada variasi di tipe ini ya. Kita misalkan aja. A-nya kan di bawah. Ya udah, 1 per A sama dengan P. Karena A-nya di bawah kan. Di sininya nggak ada bilangan, kita tulis 1. Berarti 1 per A sama dengan P, 1 per B sama dengan Q. Misalkan begitu. Sehingga soal yang kompleks ini bisa kita ubah sederhana menjadi apa? Karena 1 per A-nya sudah jadi P, jadi tinggal dilihat koefisiennya 6. 6P.
Karena 1 per B-nya sudah jadi Q, maka 3 tinggal kita tulis 3 Q berarti. Ini min tetap min, tidak berubah. Sehingga soal yang bentuk begini, yang A-nya di bawah menjadi begini, 6P min 3Q, sangat gampang. Sama dengan 2. Yang kedua pun sama, berarti 2P ya, 6Q, begitu. Hanya begitu saja. A-nya diganti dengan P, B-nya diganti dengan Q, begitu. Hanya begitu saja. Sehingga menjadi sederhana juga, sudah gampang. Eliminasi substitusi. Ada yang sudah langsung bisa dikurangi? Tidak. Kita samakan dulu saja. Mau menghilangkan mana? Mau menghilangkan P, boleh. Mau menghilangkan Q, boleh. Misalkan kita hilangkan P. Untuk menghilangkan P, itu sama-sama jadi 6, bisa kan? Ya, di sini 6, di sini 6, berarti hilangkan? Ya. Apakah 2 bisa jadi 6? Bisa. 2 tinggal dikalikan 3, sehingga jadi 6. Yuk. Ini dikalikan 1, berarti semua dikalikan 1, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Yang ini dikalikan 3 semuanya, 3 kali 2P, 6P. 3 kali 6 Q adalah 18 Q, 3 kali 3 adalah 9. Intinya begitu. Intinya menjadikan 6P, di sini juga 6P. Sehingga kalau dikurangi hilang. Yuk, sekarang kita hitung. Min 3 dikurangi 18. Min 3 dikurangi 18. Berarti bertambah besar negatifnya kan? Negatif 21. Yang ini 2 dikurangi 9. Hasilnya negatif 7. Kita tuliskan di sini. Negatif 21 itu sebagai pengali. Sehingga kalau pindah ke kanan menjadi pembagi. Kita tuliskan begini. Min dibagi min plus. Ya, 7 dengan 21 kan bisa disederhanakan ya. Masing-masing bisa dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Begitu. Dalam pembagian pun sama. Kalau ini dibagi, ini pun harus dibagi. Bilangan yang sama. Sehingga hasilnya 1/3. Karena Q 1/3, kita cari P. Nah, P-nya di sini. Ya udah, masukkan aja. Q 1/3 ke persamaan ini. Berarti 6P dikurangi 3. Q-nya adalah 1/3. Sama dengan 2. 3 dikali 1/3 kan 1. Ya. Ini tinggal coret habis. Sehingga 6P min 1 sama dengan 2. Berarti 6P ini pindah menjadi penjumlah karena bukan pengali ya. Kalau pengali kan ke bawah. Karena pengurang pindah menjadi penjumlah. Sehingga 6P sama dengan 3. Berarti P sama dengan 3/6. Bisa sederhana? Bisa. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi bentuk sederhananya dari P adalah 1/2. Kita dapatkan P 1/2 dan Q 1/3. Nah, lalu kita kembali ke awal. Awalnya kan kita bukan nyari P dan Q, tapi mencari A dan B. Nah, karena misalkan 1/A itu P, kita lihat ya. 1/A itu kan P. P-nya setengah. Kita tuliskan demikian supaya gampang. Lihat nih, ini sama dengan. Artinya sama dengan ya berarti sama. Atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Itu arti sama dengan. Atasnya 1, atasnya 1. Sama enggak? Sama. Bawahnya A, bawahnya 2. Supaya sama berarti harus berapa ini? Harus 2. Supaya sama. Berarti kesimpulan kita berapa? Kesimpulan kita A pasti 2 gitu. Ya. Yang 1/B sama dengan Q pun persis sama langkahnya. 1/B sama dengan Q. Q-nya itu 1/3. Karena ini tanda sama dengan berarti atas harus sama dengan atas. Dan bawah pun harus sama dengan bawah. Berarti kesimpulan kita B-nya pasti 3. Karena B harus sama dengan 3. 1 harus sama dengan 1. 1 harus sama dengan 1. A harus sama dengan 2. 1 sama dengan 1. B harus sama dengan 3. Begitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Ini A, ini B. Secara alfabet harus berurutan. Baik, contoh terakhir, tipe yang ketiga. Nah, di sini sudah di bawah, lalu bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Intinya sama dengan contoh 3 tadi. Misalkan aja sekarang yang di bawah itu kan X plus Y dan X min Y.
sebagai P, sebagai Q. Sehingga yang ini tinggal kita lihat koefisiennya. 6, P, 4, Q sama dengan 6. Hanya begitu saja. Bisa sederhanakan, silakan sederhanakan. Bagi 2 semuanya. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Begitu. Kita tandai aja. Yang kedua pun sama. 3 ini dan seterusnya. Jadi 3P ditambah 5Q sama dengan min 4. Bisa sederhanakan tidak? Ada yang bisa membagi semuanya? Tidak, ya udah berarti cukup di situ. Soal menjadi sederhana, dari soal kompleks begini menjadi sederhana seperti ini yang sudah umum kita kenal. Eliminasi lagi. Apakah ada yang bisa langsung dikurangi? Ada. 3P dan 3P sudah sama, langsung aja kurangi. 2 dikurangi min 5. 2 dikurangi min 5. Min kali min plus. Ya, ini penting karena kalau tidak begini peluang salahnya besar biasanya. Seolah-olah 2 min 5 jadi min 3. Itu yang jadi masalah. Padahal hasilnya adalah 7Q. 3 dikurangi min 4. Kalau kita urai 3 dikurangi min 4. Min dengan min kan jadi plus. Sehingga 7Q sama dengan 7. 7 ini sebagai pengali pindah ruas menjadi pembagi. Berarti 7 per 7. Q-nya 1. Kita cari P. Di mana? Yang mana saja asalkan ada P. Di sini ada P, ya udah berarti ke sini aja. Yuk. 3P tambah 2Q sama dengan 3. Q-nya ganti dengan 1. Berarti 3P tambah 2 kali 1 sama dengan 3. 3P 2-nya pindah ke sana. 3 min 2. P-nya berarti 1. 3P sama dengan 1. Berarti P-nya 1 per 3. Kita dapatkan Q-nya 1. P-nya 1 per 3. Karena pemisalan tadi 1 per X tambah Y dan 1 per X min Y, ini sama saja. 1 dibagi X plus Y adalah P. P-nya kan 1 per 3. Ya udah, 1 per 3. Kita tulis. 1 sama dengan 1, betul. Lalu, X tambah Y sama dengan 3. Itu kesimpulan kita yang pertama. Sekarang yang ini. 1 per X min Y sama dengan 1 per 1. Q itu kan 1 ya. Kita ubahlah supaya ada atas, supaya ada bawah. 1 per 1 kan 1, 1 juga kan. 1 dibagi 1 kan 1. Sehingga 1 sama dengan 1, yang atas oke. Yang bawah sekarang X min Y pasti sama dengan 1. Itu kesimpulan kita. Sehingga kita dapatkan 2 ini. X plus Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 1. Begitu. Hanya lebih panjang aja langkahnya. Nah sekarang pertanyaannya X-nya berapa, Y-nya berapa? Ya eliminasi lagi. Gitu. Ini kan sistem persamaan linear lagi. Karena soal makin kompleks, jawaban makin panjang. Tapi tidak masalah, karena prinsipnya sama-sama saja. X plus Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 1. Ada yang sama bisa dikurangi? Ada. Silahkan langsung kurangi. X dengan X kurangi. Habis. Y dikurangi min Y, 2Y. 3 dikurangi 1, 2. Berarti Y sama dengan 1. 2 dibagi 2 kan 1. Y sudah dapat. Kita cari X. X-nya ini. Masukkan saja. Karena Y sama dengan 1, masukkan ke sini. X tambah Y sama dengan 3. Y-nya ganti dengan 1. Begini, berarti X sama dengan 1-nya pindah ke sana jadi pengurang 2. Sehingga himpunan penyelesaian HP sama dengan 2,1. Ingat, ini X, ini Y. Tempat untuk X, tempat untuk Y. Berurutan. Baik, supaya lebih paham, supaya lebih mahir, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Ada 4 soal yang bisa kalian coba